Wah wah wah, gebrakan baru. John Hartman tak perlu pantau pemain abor. Kira-kira ada apakah ya? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series akhirnya terungkap. Kira-kira negara mana sajakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Era baru John Hartman, pemain abroad tak perlu dipantau. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai sejak John Hartman diperkenalkan ke publik di Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026. Kehadiran pelatih asal Inggris tersebut langsung memantik optimisme besar di kalangan pencinta sepak bola nasional. Banyak pihak menilai penunjukan Hartman bukan sekedar pergantian pelatih, melainkan simbol dimulainya fase baru pembangunan Timnas Indonesia yang lebih terstruktur, modern, dan berorientasi prestasi. Tak sedikit pula yang berspekulasi bahwa era ini bisa menjadi awal dari tsunami trofi bagi skuad Garuda. Sebuah harapan besar yang lahir dari kerinduan panjang publik terhadap prestasi nyata di level Asia. Reaksi terhadap kedatangan John Hartman memang beragam, namun mayoritas bernada positif. Mantan pemain Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Zainal Arif, secara terbuka menyebut momentum ini sebagai titik awal kebangkitan. Menurutnya kehadiran pelatih baru akan otomatis membawa semangat baru, baik di ruang ganti maupun di dalam kompetisi internal tim. Dalam pandangannya, pergantian pelatih selalu membuka lembaran baru, memberi kesempatan yang lebih adil bagi semua pemain untuk menunjukkan kualitas tanpa terjebak pada status lama atau reputasi semata. Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah pendekatan Hartman yang disebut akan lebih fokus memahami budaya sepak bola Indonesia. Ia dinilai tidak ingin sekedar datang membawa konsep dari luar, tetapi berusaha menyelami karakter pemain lokal, atmosfer kompetisi domestik, hingga dinamika sosial yang melekat pada sepak bola tanah air. Langkah ini dianggap krusial, mengingat banyak pelatih asing sebelumnya dinilai gagal beradaptasi dengan konteks lokal. Bagi pemain yang berkiprah di liga domestik, pendekatan ini menjadi angin segar, karena membuka peluang lebih besar untuk dilirik dan diberi peran penting di tim nasional. Optimisme tersebut juga diperkuat oleh keyakinan bahwa John Hartman akan menghadirkan kejutan dalam pemilihan pemain. Zainal Arif menilai akan ada wajah-wajah baru yang selama ini jarang atau bahkan belum pernah mendapat kesempatan membela merah putih. Persaingan pun diprediksi akan semakin sehat, karena setiap pemain harus membuktikan diri lewat performa, bukan sekedar nama besar. Kondisi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, sekaligus memperluas kedalaman skuad Timnas Indonesia. Menariknya, dalam era baru ini, Hartman juga disebut tidak akan terlalu fokus memantau pemain abroad. Pernyataan ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Namun jika dicermati lebih dalam, maksudnya bukan mengabaikan pemain yang berkarier di luar negeri. Justru sebaliknya, pemain abroad dinilai sudah berada di level kompetisi yang tinggi dan memiliki standar profesional yang mapan. Dengan kata lain, mereka sudah siap pakai dan tidak memerlukan pengawasan ekstra seperti pemain yang masih berkembang di kompetisi domestik. Dalam konteks ini, kebijakan Hartman justru bisa dibaca sebagai kabar baik bagi pemain abroad. Mereka tidak lagi dibebani tekanan berlebih untuk terus membuktikan diri lewat pantauan intensif, melainkan cukup menjaga konsistensi performa di klub masing-masing. Kepercayaan semacam ini dapat berdampak positif secara psikologis, karena pemain merasa diakui kualitasnya dan dipercaya menjadi bagian penting dari roadmap Timnas Indonesia ke depan. Secara keseluruhan, kehadiran John Hartman membawa harapan besar akan dampak positif jangka panjang. Meski reputasinya mungkin belum terlalu dikenal luas oleh publik Indonesia, banyak pihak menilai justru disitulah letak peluangnya. Ia datang tanpa beban ekspektasi personal yang berlebihan, namun membawa misi jelas untuk membangun tim yang kompetitif. Dengan kontrak hingga 2027 dan opsi perpanjangan, Hartman memiliki waktu yang cukup untuk menanamkan filosofi, membentuk karakter tim, dan menyiapkan fondasi prestasi berkelanjutan. Kini, semua kembali pada proses dan konsistensi. Era baru telah dimulai, harapan tsunami trofi pun mulai digaungkan. Apakah John Hartman benar-benar mampu membawa Timnas Indonesia terbang tinggi dan menjawab dahaga prestasi publik?
Atau justru tantangan adaptasi akan menjadi ujian terberatnya? Menarik untuk menantikan perjalanan skuad Garuda ke depan. Menurut Anda, sejauh mana era John Herdman bisa mengubah wajah timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Calon lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 akhirnya mulai terungkap dan langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Setelah sebelumnya nama Saint Kitts dan Nevis mencuat ke permukaan, kini muncul kabar bahwa Bulgaria berpotensi menjadi salah satu peserta yang akan tampil di Indonesia. Informasi ini membuat turnamen persahabatan besutan FIFA tersebut semakin menarik, karena lawan yang akan dihadapi skuad Garuda bisa dibilang bukan tim sembarangan. Meski berstatus laga uji coba, kualitas lawan yang datang jelas menjadi tolok ukur penting bagi timnas Indonesia di era baru kepemilihan John Herdman. Kabar mengenai keikutsertaan Bulgaria diungkap oleh media asal negara tersebut, fakti.bg. Dalam laporannya, disebutkan bahwa tim nasional sepak bola Bulgaria mendapat undangan untuk berpartisipasi dalam edisi kedua FIFA Series yang akan digelar di Indonesia pada rentang waktu 23 hingga 31 Maret mendatang. Media tersebut menyebut keikutsertaan The Lions, julukan timnas Bulgaria, tinggal menunggu konfirmasi resmi. Juga benar terwujud, maka Indonesia akan menghadapi tim Eropa dengan sejarah panjang di kancah internasional. Meski saat ini mereka berada di peringkat ke-88 dunia. Menariknya, Bulgaria sebenarnya sempat masuk dalam kandidat tuan rumah grup FIFA Series dengan kota Plovdiv sebagai lokasi penyelenggaraan. Namun, dari 9 negara yang terpilih sebagai tuan rumah, Bulgaria akhirnya tidak termasuk. Kondisi inilah yang membuat mereka menerima undangan untuk berlaga di Indonesia. Selain Saint Kitts dan Nevis yang sudah mengonfirmasi keikutsertaan, Bulgaria diperkirakan akan segera diumumkan secara resmi, ditambah satu negara lain yang hingga kini masih dirahasiakan. Situasi ini membuat publik semakin penasaran menantikan komposisi lengkap lawan timnas Indonesia. Kehadiran Bulgaria di grup Indonesia juga memiliki cerita tersendiri, terutama karena sosok pelatih mereka, Alexander Dimitrov. Nama Dimitrov bukanlah sosok asing bagi penggemar sepak bola tanah air. Ia pernah memiliki pengalaman panjang di Indonesia, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Saat masih aktif bermain, Dimitrov memperkuat Persipura Jayapura pada periode 2003 hingga 2006. Setelah gantung sepatu, ia juga sempat menjadi asisten pelatih Persipura dan bahkan menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia pada 2007, mendampingi Ivan Kolev. Faktor historis ini menambah bumbu emosional dalam potensi pertemuan Indonesia melawan Bulgaria. Dari sisi kualitas, Bulgaria jelas bukan lawan kaleng-kaleng. Meski prestasi mereka dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pengalaman bertanding melawan tim-tim Eropa tetap menjadi nilai plus. Pada edisi FIFA Series 2024 di Azerbaijan, Bulgaria mampu menunjukkan performa solid dengan mengalahkan Tanzania 1-0 dan bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah. Rekam jejak ini membuktikan bahwa mereka tetap tim yang disiplin dan sulit dikalahkan, terutama dalam laga-laga dengan intensitas kompetitif meski berlabel persahabatan. Namun demikian, optimisme tetap mengalir deras di kubu timnas Indonesia. Dengan track record John Herdman yang dikenal memiliki pendekatan taktik modern serta kemampuan membangun mental juara, banyak pihak meyakini skuad Garuda tidak perlu gentar. Herdman dikenal piawai, memaksimalkan potensi pemain baik yang bermain di kompetisi domestik maupun abroad. Menghadapi lawan seperti Bulgaria justru dianggap sebagai ujian ideal untuk mengukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih anyar tersebut. FIFA Series sendiri memang dirancang sebagai ajang untuk mempertemukan tim-tim dari berbagai konfederasi yang jarang bertemu di pertandingan resmi. Bagi Indonesia, kesempatan menjamu negara Eropa seperti Bulgaria jelas menjadi keuntungan besar, baik dari sisi teknis maupun pengalaman. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil percaya diri dan menunjukkan bahwa mereka kini layak bersaing di level yang lebih tinggi. Kini, publik tinggal menunggu konfirmasi resmi dan pengumuman lengkap seluruh peserta. Jika Bulgaria benar-benar menjadi lawan, laga ini dipastikan akan menyedot perhatian besar. Menurut Anda, apakah timnas Indonesia di era John Herdman mampu mengatasi lawan sekelas Bulgaria dengan mudah atau justru akan mendapat ujian berat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
John Herdman bangun timnas Indonesia dengan standar profesional kelas Eropa. John Herdman resmi membuka lembaran baru dalam perjalanan timnas Indonesia setelah diperkenalkan secara resmi oleh PSSI dalam konferensi pers di Jakarta. Penunjukan pelatih berusia 50 tahun tersebut langsung memunculkan harapan besar di kalangan pencinta sepak bola nasional. Herdman datang bukan sekedar membawa nama dan pengalaman, tetapi juga visi jelas untuk membangun timnas Indonesia dengan standar profesional kelas Eropa. Sebuah visi yang selama ini kerap menjadi impian publik, namun belum sepenuhnya terwujud secara konsisten di lapangan. Dalam pernyataan perdananya yang dilansir dari laman resmi Kita Garuda, John Herdman menegaskan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia. Ia melihat Indonesia sebagai negara dengan sumber daya melimpah, baik dari sisi jumlah pemain, gairah kompetisi, maupun dukungan publik yang luar biasa. Menurutnya, modal tersebut merupakan fondasi penting untuk meningkatkan performa di level internasional, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat, profesional, dan berkelanjutan. Salah satu poin utama yang ditekankan Herdman adalah peran supporter dan masyarakat. Ia menilai kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuan teknis pemain, tetapi juga pada energi yang datang dari tribun dan dukungan publik secara luas. Herdman ingin menjadikan semangat tersebut sebagai bahan bakar utama dalam membangun identitas permainan tim nasional. Baginya, menyatukan semangat publik dengan filosofi bermain yang jelas adalah langkah awal untuk menciptakan tim yang kompetitif dan disegani. Lebih jauh, Herdman menyadari bahwa menerapkan standar profesional kelas Eropa tidak bisa dilakukan secara instan tanpa memahami konteks lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya sepak bola dan budaya sosial Indonesia menjadi bagian krusial dari pendekatan kepelatihannya. Ia menilai adaptasi ini bukan bentuk kompromi terhadap standar, melainkan strategi agar standar tinggi tersebut bisa diterapkan secara efektif dan diterima oleh seluruh elemen tim. Dengan cara ini, ia berharap timnas Indonesia tidak hanya kuat secara fisik dan taktik, tetapi juga memiliki karakter yang khas. Meski membawa target besar, Herdman menunjukkan sikap realistis dengan menyadari keterbatasan waktu. Ia menekankan bahwa fase awal kepemimpinannya akan difokuskan untuk mendengarkan, mengamati, dan memahami ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh, mulai dari pemain, pelatih lokal, hingga struktur organisasi. Setelah fase ini, Herdman berencana mengambil langkah cepat dan terarah agar perubahan bisa segera terasa dan memberikan dampak nyata di lapangan. Dalam strategi jangka pendek, John Herdman mulai membangun komunikasi intensif dengan para pemimpin tim. Ia diketahui telah menghubungi kapten serta puluhan pemain timnas Indonesia untuk menanamkan standar dan kebiasaan profesional sejak dini, mulai dari disiplin latihan, pola hidup atlet, hingga cara berpikir sebagai pemain tim nasional. Bulan Maret disebut sebagai momen penting untuk membentuk identitas tim, memperkuat kebersamaan, dan menyatukan visi seluruh anggota skuad. Pembangunan standar profesional kelas Eropa juga tercermin dari perhatian Herdman terhadap ekosistem pendukung tim nasional. Ia menilai performa di lapangan sangat bergantung pada kualitas persiapan di luar lapangan. Kehadiran Cesar Meilan sebagai asisten pelatih fisik diharapkan mampu memperkuat struktur pendukung teknis dan medis. Dengan sistem yang lebih rapi dan terukur, pemain diharapkan bisa tampil konsisten, meminimalkan cedera, dan mencapai performa puncak secara berkelanjutan. Kepercayaan PSSI terhadap John Herdman tidak lepas dari rekam jejaknya di level internasional. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membangun tim nasional dengan sistem, budaya kerja, dan identitas yang kuat. Pendekatan inilah yang kini ingin diterapkan di Indonesia, tentu dengan penyesuaian yang matang. Targetnya bukan sekedar hasil instan, melainkan peningkatan performa timnas Indonesia secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Kini, publik sepak bola nasional menanti bagaimana visi besar tersebut akan diwujudkan di lapangan. Mampukah standar profesional kelas Eropa benar-benar mengangkat timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau justru tantangan adaptasi menjadi ujian terberat di awal perjalanan Herdman? Menurut Anda, seberapa besar peluang John Herdman membawa perubahan nyata bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Pengumuman resmi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada hari ini menjadi titik awal era baru yang syarat harapan bagi sepak bola nasional. PSSI akhirnya memperkenalkan pelatih asal Inggris tersebut ke publik pada Selasa 13 Januari 2026 setelah sempat tertunda sehari karena kondisi Herdman yang kurang fit. Momen ini bukan sekadar seremoni pergantian pelatih, melainkan simbol dimulainya optimisme besar bahwa Timnas Indonesia siap naik kelas dan menatap target yang selama ini terasa jauh, namun kini dianggap realistis, bahkan cenderung mudah untuk dicapai. Dengan diumumkannya John Herdman secara resmi, beban yang dipikulnya sebagai pelatih Timnas Indonesia justru dinilai tidak seberat yang dibayangkan. Ekspektasi publik memang tinggi, namun landasan yang dimiliki Herdman juga sangat kuat. Fans Garuda secara terbuka berharap Timnas Indonesia mampu menjuarai Piala FIFA Series dan melangkah lebih jauh dengan target puncak menjadi juara Piala Asia 2027. Target ini terdengar ambisius, tetapi dalam konteks saat ini, banyak yang menilai sasaran tersebut sangat masuk akal. Herdman datang bukan sebagai pelatih biasa, melainkan figur dengan reputasi internasional yang sudah teruji di level tertinggi. Kehadiran Herdman di Jakarta sejak Sabtu 10 Januari lalu didampingi keluarga serta disusul oleh pelatih fisik Cesar Meilan sehari kemudian, menunjukkan keseriusan proyek yang dibangun PSSI. Meilan bukan nama asing bagi Herdman, karena keduanya pernah bekerja sama di Timnas Kanada. Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Herdman tidak datang sendiri, melainkan membawa sistem, metode, dan standar kerja yang selama ini diterapkan di sepak bola modern. Inilah yang membuat banyak pihak percaya bahwa Timnas Indonesia berada di tangan yang tepat. Jika menilik ke belakang, optimisme publik sebenarnya bukan tanpa dasar. Pada edisi sebelumnya, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mampu mencetak sejarah dengan menembus fase gugur Piala Asia. Prestasi tersebut diraih dengan komposisi pemain naturalisasi yang masih sangat terbatas dan fasilitas yang jauh dari kata ideal. Shin Tae-yong membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, Timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dari titik inilah, muncul keyakinan bahwa jika pelatih sebelumnya saja mampu membawa tim sejauh itu, maka di era John Herdman, capaian yang lebih tinggi seharusnya bisa diraih. John Herdman kerap digadang-gadang sebagai pelatih yang berada satu level di atas generasi sebelumnya. Pengalamannya membangun Kanada menjadi kekuatan baru di Amerika Utara, termasuk membawa mereka tampil kompetitif di level dunia, menjadi portofolio yang sulit dibantah. Dengan sumber daya pemain Indonesia yang kini jauh lebih matang, ditambah semakin banyaknya pemain keturunan dan naturalisasi berkualitas, target juara di level Asia tidak lagi terdengar utopis. Justru banyak yang menilai, Herdman hanya perlu menyatukan kepingan puzzle yang sudah tersedia. Kondisi ini pula yang membuat beban Herdman terkesan lebih ringan. Ia tidak memulai dari nol, melainkan melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, pengalaman bertanding internasional yang meningkat, serta dukungan penuh dari federasi dan supporter. Tugas pertama Herdman di ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang akan menjadi panggung awal untuk menunjukkan arah permainan dan mentalitas tim di bawah kepemimpinannya. Bagi fans Garuda, era John Herdman adalah era harapan besar. Target juara Piala FIFA Series dan Piala Asia 2027 dianggap realistis karena melihat kombinasi pelatih kelas dunia, pemain berkualitas, dan momentum sepak bola Indonesia yang sedang menanjak. Kini bola berada di tangan Herdman untuk membuktikan bahwa ekspektasi tersebut bukan sekadar mimpi. Apakah menurut Anda, target juara Asia di era John Herdman benar-benar mudah dan realistis untuk Timnas Indonesia? Atau justru tekanan besar bisa menjadi tantangan tersendiri? Pendapat Anda menarik untuk dibagikan di kolom komentar. Vietnam melaju sempurna ke babak 8 besar Piala Asia U23. Keberhasilan Vietnam melaju sempurna ke babak 8 besar Piala Asia U23 2026 menjadi sebuah cerita besar yang mengguncang peta sepak bola Asia Tenggara. Pada Senin malam, 12 Januari 2026, Vietnam memastikan diri lolos ke fase gugur dengan status juara Grup A. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan bagi publik mereka sendiri, tetapi juga memantik perasaan campur aduk di kalangan penggemar sepak bola ASEAN, termasuk fans Timnas Indonesia.
Di satu sisi, ada rasa bangga melihat wakil Asia Tenggara mampu bersaing dan bahkan menyingkirkan tim kuat Asia. Namun, di sisi lain, pencapaian Vietnam ini justru terasa seperti tamparan keras bagi timnas Indonesia yang harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di putaran final Piala Asia U23 edisi kali ini. Vietnam tampil impresif sejak awal fase grup, tergabung di grup A bersama Arab Saudi, Yordania, dan Kirgistan. The Golden Star Warriors sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Dua laga awal dilalui dengan kemenangan meyakinkan, mengalahkan Yordania dengan skor 2-0 dan menundukkan Kirgistan 2-1. Hasil ini menjadi fondasi kuat sebelum menghadapi laga penentuan melawan Arab Saudi, tim yang di atas kertas jauh lebih diunggulkan. Namun, sepak bola tidak selalu soal dominasi, dan Vietnam membuktikan bahwa disiplin, kesabaran, serta mental bertanding bisa mengalahkan statistik. Dalam laga terakhir grup melawan Arab Saudi, Vietnam memang lebih banyak tertekan. Penguasaan bola hanya berkisar 39% dengan jumlah tembakan yang sangat minim dibandingkan lawannya. Arab Saudi mendominasi dengan 61% penguasaan bola dan melepaskan belasan percobaan tembakan. Namun, justru di tengah tekanan itulah, karakter Vietnam terlihat jelas. Gol tunggal Nguyen Dinh Bach pada menit ke-64 menjadi bukti efektivitas dan ketenangan mereka. Kemenangan tipis 1-0 tersebut tidak hanya memastikan 3 poin, tetapi juga memulangkan Arab Saudi dari turnamen dengan cara yang mengejutkan. Catatan Vietnam di fase grup benar-benar nyaris tanpa celah. 3 pertandingan, 3 kemenangan, dan 9 poin penuh. Mereka menjadi tim pertama yang lolos ke babak 8 besar dengan rekor sempurna. Yordania menyusul sebagai runner-up grup, sementara Arab Saudi dan Kirgistan harus angkat koper lebih awal. Di perempat final, Vietnam berpeluang bertemu runner-up grup B, yang besar kemungkinan ditempati Uni Emirat Arab. Sebuah tantangan besar, tetapi melihat performa mereka sejauh ini, Vietnam jelas pantas mendapatkan kepercayaan diri tinggi. Di tengah euforia Vietnam, fans timnas Indonesia justru diliputi rasa getir. Bagaimana tidak, ketika Vietnam dan negara-negara Asia lainnya berlomba menorehkan prestasi, Garuda Muda justru tersingkir bahkan sebelum turnamen utama dimulai. Timnas U23 Indonesia gagal lolos dari babak kualifikasi setelah hanya mengoleksi 4 poin di grup J. Hasil imbang tanpa gol melawan Laos, kemenangan besar 6-0 atas Makau, dan kekalahan tipis dari Korea Selatan menjadi rangkaian hasil yang akhirnya menutup peluang Indonesia. Posisi di klasemen runner-up terbaik pun tidak cukup untuk membawa Indonesia ke putaran final. Kegagalan ini terasa semakin memalukan jika mengingat status timnas Indonesia pada edisi sebelumnya. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke babak utama dan bahkan melaju hingga semifinal. Saat itu, Garuda Muda dipuji sebagai kekuatan baru Asia di level usia muda. Namun 2 tahun berselang, semua kebanggaan itu runtuh. Di bawah kepemimpinan Gerald van den Boeck yang sempat digadang-gadang sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik dunia, Indonesia justru kehilangan taringnya. Bukan hanya gagal mengulang prestasi, untuk sekadar tampil di turnamen pun tidak mampu. Fakta yang lebih menyakitkan kembali terungkap. Dari 8 negara yang pada edisi 2024 mampu menembus perempat final, hanya Indonesia yang gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Negara-negara lain seperti Jepang, Vietnam, Korea Selatan, Irak, dan Qatar tetap konsisten menjaga level mereka. Vietnam bahkan melangkah lebih jauh dengan tampil sempurna di fase grup. Perbandingan ini membuat kegagalan Indonesia terasa semakin telanjang dan sulit dibantah. Bagi fans timnas Indonesia, melihat Vietnam melaju gagah ke babak 8 besar, tentu memunculkan dua perasaan yang bertolak belakang. Ada kebanggaan sebagai sesama Asia Tenggara, namun juga ada kekecewaan mendalam terhadap kondisi sepak bola nasional sendiri. Ketika Vietnam terus berproses dengan arah yang jelas, Indonesia justru seperti berjalan mundur. Prestasi masa lalu kini hanya menjadi kenangan, sementara realitas saat ini menyuguhkan kegagalan yang sulit diterima. Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang lebih baik, melainkan kapan timnas Indonesia bisa kembali menemukan identitas dan taringnya, agar tidak terus menjadi penonton di tengah kejayaan negara tetangga.
John Hartman, bahagia pemain timnas Indonesia resmi gabung Juventus. Kabar potensi bergabungnya Emil Audero ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2026 menjadi angin segar yang sangat menyejukkan bagi sepak bola Indonesia. Isu ini bukan sekadar rumor perpindahan pemain biasa, melainkan simbol dari meningkatnya level dan pengakuan terhadap pemain timnas Indonesia di panggung elit Eropa. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dijamin bahagia mendengar kabar ini. Bagaimana tidak, salah satu pemain andalannya berpeluang kembali mengenakan seragam raksasa Serie A, klub yang memiliki sejarah besar dan tradisi juara yang begitu kuat. Menurut laporan jurnalis Italia Vincenzo Kundari, Juventus tengah membidik Emil Audero sebagai calon pengganti Mattia Perin yang dipastikan akan meninggalkan Turin pada musim panas 2026. Jika transfer ini terwujud, Emil Audero tidak hanya akan kembali ke klub lamanya, tetapi juga menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan Michele Di Gregorio demi status kiper utama. Persaingan di klub sebesar Juventus tentu tidak mudah, namun justru disitulah nilai lebihnya. Bagi John Hartman, memiliki pemain timnas Indonesia yang terbiasa bersaing di level tertinggi Serie A adalah modal luar biasa untuk membangun mental, disiplin, dan standar profesional skuad Garuda. Performa Emil Audero bersama Cremonese musim ini menjadi alasan kuat mengapa Juventus kembali meliriknya. Sepanjang Liga Italia 2025-2026, Emil tampil konsisten dan kerap menjadi penyelamat timnya. Dari 17 pertandingan, ia mampu mencatatkan 5 clean sheet dan hanya kebobolan 21 gol. Sebuah catatan yang terbilang impresif untuk tim yang tidak selalu dominan. Bahkan di awal musim, Emil sempat masuk jajaran 5 besar kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak di Serie A. Angka ini menunjukkan betapa krusial peran Emil di bawah mister gawang Cremonese. Tak hanya dari statistik dasar, penilaian individu Emil Audero juga mencerminkan kualitasnya. Berdasarkan data WhoScored, ia mengantongi rating 7,11, angka yang cukup tinggi untuk ukuran penjaga gawang. Lebih dari itu, Emil tercatat 4 kali meraih penghargaan Man of the Match di Liga Italia musim ini. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa kontribusinya tidak sekadar rutin, tetapi juga menentukan hasil pertandingan. Meski sempat mengalami malam yang buruk saat Cremonese dibantai Juventus 5-0 pada pekan ke-20, satu laga tersebut tidak serta-merta menghapus konsistensi performa Emil sepanjang musim. Bagi John Hartman, kabar ketertarikan Juventus ini tentu menjadi validasi atas pilihannya mempercayai Emil Audero sebagai kiper utama timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal sangat menekankan aspek profesionalisme dan pengalaman internasional. Melihat anak asuhnya diminati klub sekelas Juventus, jelas menjadi kebanggaan tersendiri. Lebih jauh lagi, hal ini bisa berdampak positif bagi kepercayaan diri Emil saat membela timnas, sekaligus menjadi contoh nyata bagi pemain Indonesia lainnya bahwa mimpi bermain di klub top Eropa bukanlah hal mustahil. Menariknya, jika transfer ini benar-benar terjadi, kepulangan Emil Audero ke Juventus juga syarat dengan nuansa emosional. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini merupakan produk asli Akademi Juventus. Ia menembus skuad utama pada 2015 dan sempat merasakan atmosfer tim senior sebelum dipinjamkan ke Venezia. Emil bahkan pernah mencatatkan satu penampilan resmi di Serie A bersama Juventus pada musim 2016-2017 saat membantu Bianconeri menang 2-1 atas Bologna sebagai pelapis Gianluigi Buffon. Kisah ini membuat potensi kepulangannya terasa seperti lingkaran karir yang kembali utuh. Bagi publik sepak bola Indonesia, kabar ini jelas membanggakan. Di tengah berbagai sorotan terhadap performa timnas di level regional dan Asia, munculnya pemain Indonesia yang dilirik klub raksasa Eropa menjadi sumber optimisme baru. John Hartman pun diyakini akan semakin percaya diri membangun timnya dengan fondasi pemain-pemain yang berkompetisi di liga top. Pertanyaannya kini, jika Emil Audero benar-benar kembali ke Juventus dan mampu bersaing di sana, sejauh mana dampaknya bagi timnas Indonesia ke depan? Apakah ini akan menjadi titik balik bagi prestis sepak bola nasional di mata dunia? Pendapat Anda tentu menarik untuk dibagikan di kolom komentar.